Mabrur dan makbul. Nah, itu dua istilah yang harus melekat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, secara fikih tentu kita mengatakan bahwa haji yang makbul adalah haji yang sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, wajib hajinya yang dikerjakannya, ya kan? Larangan-larangan haji ditinggalkannya, sunah-sunah haji diperbanyak. Nah, dengan memenuhi semua kaidah fikih seperti itu, maka hajinya insya Allah makbul. Makbul artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Nah, tapi apakah makbul saja cukup? Nah, kita harus berbicara sebagai outcome-nya apa? Karena di dalam Quran itu Allah mengatakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepadaku sebagai bekal kamu berangkat haji, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang berpikir. Jadi dengan menggunakan akal pikiran yang sehat ini, justru kita ingin menarik atau mengambil hikmah perjalanan haji itu. Kita tarik apa outcome setelah kita haji. Nah, outcome setelah haji tidak lain adalah semua hikmah perjalanan haji itu diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hikmah haji itu adalah yang baik-baik semuanya, dan itu pastinya akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah kata-kata mabrur. Jadi sesungguhnya makbul pada pelaksanaan ritual hajinya, mabrur adalah manifestasi dari hikmah haji itu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja setelah dia pulang haji, maka tugas melaksanakan mabrurnya, itulah sepanjang hayatnya, ya kan? Nah, disitulah tantangannya, bahwa mabrur itu tidak berhenti setelah pulang haji, tapi justru setelah pulang haji dimulailah proses untuk menjadi mabrur. Nah, seperti itu. Di dalam Islam itu, semua perjalanan haji, perjalanan ibadah ya, pelaksanaan ibadah itu semua bicara outcome. Contoh, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, dirikanlah sholat. Ya, karena sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan pencegahan perbuatan keji dan mungkar ini namanya outcome. Hasil dari pelaksanaan ibadah sholatnya. Di dalam kita sholat, rukunnya kita jalankan. Ya kan? Ritualnya kita jalankan, syaratnya kita penuhi. Tapi Allah mengatakan nggak cukup hanya pada pelaksanaan ritualnya. Kamu harus mencegah diri kamu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa. Kita disuruh oleh Allah puasa, tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi bukan cuma puasanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi apa? Outcome-nya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan hampir semua begitu. Contoh lagi, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu. Dan dia yang menciptakan alam semesta dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Berhenti situ? Enggak. Supaya kamu bertakwa. Jadi begitu kita membicarakan soal haji, maka jelas. Apakah sampai selesai pelaksanaan ritual haji? Belum. Kamu harus mencapai mabrur. Apa itu mabrur? Outcome daripada hajinya. Dan itu yang dijamin oleh Rasulullah masuk surganya. Jadi kata-katanya bukan makbulnya, tapi apa? Mabrur. Al-hajju mabrur. Tentu saja untuk menjadi mabrur kita harus makbul. Kan itu. Nah, tapi ini penegasan Pak Ridwan, para pemirsa semuanya, bahwa makbul harus kita raih. Tetapi mabrur harus kita ikhtiarkan, kita wujudkan. Jadi mesti kedua-duanya. Nah, kenapa harus power of mabrur? Di samping yang tadi udah saya jelaskan, bahwa kita lihat kondisi lah sekarang, ya, misalnya ya, bahwa haji itu kan terus-menerus setiap tahun, dan tambah lagi dengan umroh. Artinya kita sangat-sangat berharap bahwa haji itu memberi dampak besar bagi kehidupan, khususnya berbangsa dan bernegara kita. Saya selalu bilang gini, kalau 221.000 jemaah haji berangkat ke Tanah Suci,
itu kalau dihitung sebagai pasukan perang, dahsyat itu Pak. 221.000 orang maju, wih, itu kayak air bah besar. Kalau itu pagelaran budaya, itu pagelaran duta budaya Indonesia yang hebat Pak. Kalau itu tim Olimpiade aja nggak sampai sebanyak itu Pak. Ini bayangkan pasukan sebanyak 221.000 orang bersama-sama melakukan perhelatan di tanah suci. Artinya apa? Mereka itu kita harapkan sebagai nanti pulangnya menjadi duta-duta Indonesia. Keluar negeri jadi duta. Pulangnya dia harus menjadi agen-agen pembaharuan, agen-agen pembangunan. Kan itu. Ya, nah kita lihat misalnya, kenapa haji itu begitu hebat? Nah kita bisa lihat. Saya senang dengan kemarin disampaikan oleh imam yang mengatakan bahwa haji itu memang menjadi sangat istimewa. Kenapa dia istimewa? Pertama, haji demikian istimewanya langsung paling banyak dibicarakan dalam Quran. Bahkan ada satu surat yang tentang haji, Al-Hajj, ya kan? Nah, tambahkan lagi, haji adalah ibadah yang langsung ke sana. Nggak bisa haji di tanah air diganti di Gunung Sindur, nggak bisa. Harus pergi ke sana. Dan kalau dia tidak uzur, maka dia harus menjalaninya langsung, ya, di tempat yang sama, ya, dari seluruh penduduk bumi, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Artinya sesungguhnya di situ ada potensi internasional dunia muslim, ya, yang harusnya itu di generate kita bisa mengenerate satu outcome yang lebih hebat lagi dari perhelatan besar ibadah.